Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada praktikum ekonometrika 1. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan 12 dan yang akan dibahas kali ini adalah tentang model distributed lag. Jadi model distributed lag ini adalah spesifik untuk data yang sifatnya time series ya. Jadi dalam analisis regresi dengan data time series seringkali pengaruh dari variabel pada waktu ke T itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk memberikan dampak terhadap variabel tak bebasnya. Sehingga di sini ada unsur lag atau keterlambatan. Oleh karena itu berarti apa? Suatu variabel Y itu dipengaruhi tidak hanya oleh suatu variabel X pada periode yang sama, tapi juga oleh variabel X pada periode sebelumnya. Dan model umum dari distributed lag ini adalah sebagai berikut, bisa dilihat di sini, YT sama dengan alpha plus beta 0 XT plus beta 1 XT min 1 plus beta 2 XT min 2 dan seterusnya ya sampai beta S XT min S plus epsilon T ya. Di sini tidak ada, inilah model umumnya ya, tidak ada batasan berapa banyak lag-nya ya. Pendugaan model distributed lag yang di atas ini ya, apabila dilakukan estimasinya dengan metode ALS itu kita istilahkan dengan menggunakan pendekatan ad hoc ya. Jadi caranya seperti apa? Dilakukan berurutan ya. Pertama regresikan dulu YT dengan XT ya, kemudian YT dengan XT dan XT-1, kemudian ditambah lagi dengan lag kedua dan seterusnya sampai tidak ada lag yang variabel bebas lag yang pengaruhnya nyata dan atau ada perubahan tanda dari koefisien variabel lag-nya tersebut. Ya. Kelemahannya apa? Jadi cara seperti ini ya, selain tentu saja akan menghabiskan derajat bebas karena menggunakan variabel bebas yang banyak ya, itu juga akan menimbulkan multikolinearitas. Ya. Kemudian apa alternatifnya apabila bisa diasumsikan bahwa sebetulnya koefisien variabel bebas itu semuanya bernilai positif dan menurun secara geometrik ya. Kenapa ada penurunan di sini ya? Karena pengaruh dari variabel lag itu apabila semakin jauh dari periodenya itu akan semakin kecil ya. Misalnya nilai konsumsi pada periode sekarang itu mungkin dipengaruhi oleh pendapatan pada periode sekarang dan pendapatan pada periode yang sebelumnya. Kan tapi kemungkinan pengaruh dari pendapatan periode sebelumnya itu lebih kecil. Ya, jadi dia menurun secara geometrik. Ya. Ini persamaan awalnya kita lihat seperti tadi bentuk umum dari model distributed lag dan apabila bisa kita asumsikan dia itu bersifat koefisiennya itu menurun secara geometrik ya, maka sebetulnya di sini bisa kita substitusikan ya koefisien beta 1 itu setara dengan beta 0 dikali dengan W. Ya, di mana nilai W ini adalah angka positif di antara 0 sampai 1 ya. Kemudian untuk koefisien dari lag yang kedua yaitu ya beta 0 dikali dengan W kuadrat dan seterusnya. Ya, contohnya misalkan koefisien beta 0 ini adalah 0,8 ya, maka koefisien dari beta 1 itu setara dengan beta 0 dikali W atau 0,8 dikali dengan 0,8 ya atau 0,64 ya dan seterusnya dikali lagi dengan W ya sehingga angkanya makin lama makin kecil untuk lag kedua dan seterusnya ya. Apabila bisa diasumsikan bentuknya koefisiennya ini geometrik seperti ini ya, maka dapat dilakukan transformasi dari persamaan yang satu ini ya menjadi persamaan dengan transformasi Koik ya. Pertama dibuat dulu lag pertamanya ya. Jadi semua ini dari persamaan satu ini digeser satu periode ya, yang T menjadi T-1 dan seterusnya. Ya, kemudian lag pertamanya ini, persamaan lag pertamanya ini dikali dengan W ya, supaya nanti bisa ketemu koefisiennya yang sama dengan persamaan satu. Kemudian setelah dikali dengan W, maka bisa kita lakukan substitusi atau pengurangan antara persamaan satu dengan persamaan 3 ya, sehingga diperolehlah bentuk yang secara bentuk yang lebih ringkasnya itu adalah persamaan yang nomor 4 ini ya, di mana komponen errornya atau UT ini sebetulnya sama dengan epsilon T dikurangi dengan W dikali epsilon T-1 ya. Nah, jadi dari sini kita bisa peroleh ya bahwa kita tidak perlu lagi menghitung dengan lag dari variabel bebasnya yang jumlahnya banyak, tapi kita bisa buat variabel bebasnya itu adalah lag dari variabel Y-nya cukup satu periode saja dan juga tentu saja variabel X di periode yang sama. Ya, kemudian
dengan bentuk yang seperti ini ya bisa kita peroleh informasi bahwa beta 0 ini adalah respons jangka pendek dari Y terhadap perubahan yang terjadi pada variabel X ya, atau apabila ini adalah satuannya dalam persen, ini bisa disebut sebagai elastisitas jangka pendek ya. Kemudian koefisien atau respon jangka panjangnya yang mana? Jadi itu bisa dihitung dengan beta 0 dibagi dengan 1 min W ya, 1 min W yang ini. Ya, atau ini kalau misalkan satuannya persen, ini adalah beta 0 per 1 min W ini adalah elastisitas jangka panjangnya. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk yang mungkin lebih spesifik ya dari transformasi Koik tadi. Jadi dikembangkan lagi dari transformasi Koik tersebut adalah apabila terdapat ide atau pemikiran bahwa perubahan variabel Y itu berkaitan bukan oleh perubahan variabel X, tapi adalah karena perubahan nilai harapan dari variabel X atau expected value-nya. Ya. Nah, kalau kita membahas nilai harapan ini, tentu nilainya itu tidak dapat diobservasi, tidak teramati, sehingga persamaan nomor satu ini ya tidak bisa langsung diestimasi. Nah, akan tapi kita perlu melakukan transformasi terlebih dahulu ya, sehingga nanti kita lakukan estimasi pada model transformasinya tersebut, dan dari dugaan parameternya kita sesuaikan untuk kita peroleh informasi di persamaan aslinya ini, persamaan yang ada unsur nilai harapan dari variabel X. Ya, jadi model awalnya adalah dengan pendekatan persamaan adaptive expectation yang persamaan nomor 2 ini ya. Jadi persamaan XT bintang min XT 1 bintang itu sama dengan gamma yang dikalikan dengan XT aktual dikurangi dengan XT min 1 bintang. Ya, jadi ini maknanya ini apa? Jadi nilai harapan X itu berubah setiap periode waktu ya. XT bintang min XT bintang, XT min 1 bintang ini, dan dinyatakan sebagai apa? Sebagai penyesuaian terhadap perbedaan nilai pengamatan X yang berlaku atau yang sebenarnya dengan nilai harapan X sebelumnya. Ya, jadi kemudian dari persamaan dua ini ya bisa disusun ulang bentuknya, kemudian diperolehlah persamaan XT bintang sama dengan. Nah, ini yang bisa disubstitusikan ke persamaan dasarnya dari model adaptive expectation ya. Jadi persamaan dua kemudian dimasukkan ke dalam persamaan satu, maka bisa diperoleh bentuknya itu adalah persamaan yang tiga ini ya. Kan tapi di sini masih ada unsur apa? Masih ada unsur XT bintang satunya ini ya. Jadi ini masih dilanjutkan kemudian apa? Persamaan satu ini dihitung lag-nya ya. Tadi seperti transformasi Koik ya. Hitung lag dari model pertamanya ini ya, berarti tinggal digeser satu periode ya. Kemudian model lag-nya tersebut dikalikan dengan koefisien 1 min gamma ini ya. Kalau tadi di Koik itu dikali dengan W ya, itu kurang lebih nilainya sama seperti 1 min gamma di sini. Ya, maka diperolehlah persamaan 5. Kemudian apa? Persamaan yang nomor 3 ini ya. Kita ingin menghilangkan XT bintangnya ini ya. Persamaan yang nomor 3 ini maaf, XT min 1 bintang ini dikurangi dengan persamaan yang nomor 5 ya. Maka unsur bintangnya hilang ya, sehingga yang tersisa adalah persamaan nomor 6 ya. Tidak ada variabel ekspektasi lagi ya, semuanya adalah variabel aktual dan bisa diestimasi pada persamaan nomor 6 ini ya. Oleh karena itu maka setelah dalam bentuk persamaan nomor 6 ini bisa dilakukan regresi OLS sehingga nanti bisa dihitung ya berapa nilai alfa dan nilai beta yang merupakan parameter dari model adaptive expectation yang persamaan nomor 1. Nah, itu adalah pendekatan dengan pengembangan dari model adaptive expectation yang dikembangkan dari ide transformasi Koik tadi. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat untuk model stock adjustment. Nah, kali ini letak expected variabelnya itu berbeda. Kalau tadi adalah pada variabel X-nya atau nilai harapan X-nya ya, maka sekarang adalah pada nilai harapannya itu letaknya pada variabel Y. Ya, dengan asumsi di sini apa? Nilai Y ini adalah nilai Y yang diharapkan ini adalah merupakan fungsi linier dari variabel X yang aktual. Ya, jadi model dasarnya dari stock adjustment ini adalah yang persamaan nomor 2 ini ya. Jadi apa maknanya? YT dikurangi dengan YT min 1 sama dengan gamma dikali dengan YT bintang min YT min 1 ya. Agak mirip tadi seperti adaptive expectation, tapi coba perhatikan ya bahwa sekarang
variabel yang dilibatkan itu adalah variabel Y ya, dan juga letak dari variabel expected-nya itu atau yang ada tanda bintangnya itu berbeda dengan model yang tadi adaptive expectation. Nah, makna persamaan ini apa? Jadi perubahan dalam Y aktual ya, YT-1 ini adalah hanya akan merespon sebagian ya terhadap perbedaan antara stok Y yang diinginkan dengan nilai stok Y sebelumnya. Ya. Idenya sama seperti yang tadi ya, disusun ulang persamaan nomor 2 ini. Nah, kemudian untuk menghilangkan tanda bintangnya ini ya, supaya bisa diperoleh persamaan yang berisi semuanya adalah variabel aktual, maka persamaan 1 ini, ya bentuk umumnya ini tinggal disubstitusikan ke persamaan 2. Ya, maka langsung diperoleh persamaan 3 ini ya, yang tidak mengandung lagi unsur expected value-nya, ya tinggal nilai aktual semua dan ini bisa dilakukan estimasi ya. Modelnya serupa atau mirip seperti model adaptive expectation ya, tapi nanti bisa kita lihat bahwa ada perbedaan mendasar yang terdapat pada komponen ininya, sisaannya atau error-nya di sini. Ya, kemudian jadi nanti juga bisa kita peroleh seperti informasi pada transformasi Koik bahwa apa? Gamma di sini, kalau tadi itu adalah satu mean way ya, itu kurang lebih sama. Gamma di sini adalah koefisien penyesuaian ya. Jadi beta ini adalah elastisitas jangka pendek dari elastisitas jangka pendek XT dari YT ya, sedangkan beta dibagi dengan, ini salah tulis ya, maksudnya beta dibagi dengan gamma ini adalah elastisitas jangka panjang XT dari YT. Oke, untuk selanjutnya kita praktek menganalisis datanya ya, langsung di Stata. Dan kali ini kita menggunakan langsung dataset yang ada di dalam Stata. Jadi kita tidak menggunakan data yang sudah disusun di Excel terlebih dahulu, tapi kita langsung pakai data yang ada di sini. Nah, bagaimana kita mengakses data tersebut? Bisa kita klik File, kemudian bisa klik Example Dataset. Ya. Nah, jadi Stata itu ada sejumlah dataset yang bisa digunakan sebagai untuk praktek pengolahan data. Nah, silakan klik Stata 14 manual dataset, kemudian cari untuk tipe datanya yaitu time series ya. Jadi bisa klik time series reference manual agak ke bawah di sini. Ya, kemudian, nah ini ada data sejumlah data ya sesuai dengan analisis time series yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan menggunakan data yang namanya adalah Lutkepol 2. Ya, bisa tinggal scroll ke bawah sedikit ya, maka ketemu data yang namanya Lutkepol 2.dta. Nah, di samping kanannya ada use yang berwarna biru, ini bisa diklik. Ya. Klik sekali, kemudian setelah itu ini bisa di-close. Ya. Maka kita kembali ke sini ya, jadi kita sudah menggunakan data yang ada di dalam database-nya Stata ini ya. Jadi supaya bisa kita mengakses data ini tentu saja pertama kita perlu terkoneksi dulu dengan internet. Oke, kita cek ya datanya seperti apa dengan klik di data editor di sini. Oke, jadi ini datanya. Datanya adalah time series ya, kuartal. Dengan periode waktunya adalah kuartalan dari 1960 kuartal 1 sampai 1982 kuartal 4, ada 92 periode waktu. Dan di sini ada 3 variabel yaitu investasi, pendapatan, dan konsumsi. Ya, kemudian kelengkapannya di sini ada variabelnya dalam bentuk len, ya. Kemudian untuk masing-masing variabel dan juga kemudian ada first difference dari variabel len tersebut. Nah, untuk praktek kali ini kita akan menggunakan 2 variabel saja yaitu konsumsi dan pendapatan ya. Konsumsi sebagai variabel Y dan pendapatan sebagai variabel X, dan yang kita gunakan adalah data dalam bentuk len-nya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi pertama tentu kita mau mencoba pendekatan ad hoc ya. Jadi tadi idenya adalah kita regresikan Y dengan X, kemudian ditambahkan setiap leg-nya satu persatu, kemudian kita lihat bagaimana polanya. Ya, jadi pertama kita bisa regresikan antara Y-nya itu berarti kita pakai len underscore konsum. Ya, kemudian dengan variabel X-nya adalah len underscore income, INC. Ya. Nah, ini kalau Y dengan X-nya saja dia hasilnya seperti ini.
Ya, kemudian coba kita lihat apabila kita tambahkan leg 1 di belakangnya. Jadi bagaimana menambahkan leg satunya? Tinggal kita pinjam persamaan sebelumnya tadi, kemudian ditambahkan menuliskan leg 1 itu dengan L besar 1, kemudian titik, ya, kemudian diikuti dengan learn income. Ya, tambahannya seperti ini saja ya, kemudian di enter ya. Ini adalah hasil regresinya dengan berarti ini apa? Persamaannya ini adalah YT sama dengan alfa plus beta 0 XT plus beta 1 XT min 1 ya, seperti itu. Nah, ini kalau dengan dua leg ya. Perhatikan ya bahwa terdapat perubahan tanda koefisien yang cukup drastis ya. Kemudian coba kita cek lagi kalau kita tambahkan leg yang kedua. Ya, jadi tambahkan di belakangnya lagi L2 titik learn underscore income ya. Yang XT dengan XT-1 tetap ada, ini cuma persamaannya diperpanjang ya. Seperti ini hasilnya ya, berubah lagi kan koefisiennya ya, kemudian sudah mulai ditemui ada tanda di sini bahwa variabelnya itu sudah mulai tidak signifikan ya. Di sini terlihat adalah leg pertamanya tidak signifikan ya. Sebetulnya tidak ada batasan sampai berapa banyak leg kita cobakan ya. Tidak ada ketentuan wajib harus berapa, kita coba saja. Misalkan saya cek lagi dengan tambahan leg ketiganya ya, maka semua variabel leg itu sudah tidak ada lagi yang signifikan ya setelah masuk ke menyertakan 3 variabel leg ini. Nah, ini berarti dan kita bisa lihat perubahan koefisiennya ini cukup besar ya, dari yang tanpa leg ke setelah adanya leg ya. Nah, coba kita lihat ya, barangkali ini memang ada indikasi multikolinearitas ya. Setelah model yang terakhir ini bisa dilihat dengan VIF ya. Dan ternyata memang VIF-nya itu sangat tinggi ya, ribuan di sini ya. Artinya ini tentu jelas-jelas ini adalah indikasi adanya multikolinearitas. Jadi kita coba tinggalkan ya pendekatan ad hoc dan coba kita misalkan dengan asumsi bahwa koefisiennya ini kan positif semua dan barangkali sebetulnya adalah menurun secara geometrik, maka coba kita lakukan pendekatan transformasi Koik. Jadi kita regresikan antara konsumsi dan pendapatannya itu ya. Kali ini yang disertakan adalah leg dari konsumsinya ya, YT-1 ya. Kemudian nanti kita lihat koefisiennya. Nah, jadi kita lakukan regres. Kali ini variabel Y-nya masih learn consum. Ya, kemudian variabel X-nya itu adalah masih learn dari income ya, dan ditambahkan dengan leg dari variabel Y ya. Kali ini leg dari variabel Y bukan leg dari variabel X. Jadi tuliskan L1 titik learn underscore consum. Nah, seperti ini. Nah, maka ini adalah model regresinya ya. Model ini adalah hasil dengan pendekatan transformasi Koik ya. Nanti bisa kita lanjutkan ya, bagaimana nilai koefisien alfa dan beta yang sebenarnya. Jadi kalau kita cek apakah data ini sudah memenuhi asumsi dari regresi asumsi Gauss-Markov ya, heteroskedastisitas atau autokorelasi ya. Coba kita bisa lanjutkan dengan cek heteroskedastisitasnya dengan head test ya. Di sini bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas ya, karena p-value-nya lebih besar dari taraf nyata 5% ya. Artinya tidak tolak H0 ya, atau konstan varians di sini. Atau selanjutnya kita cek untuk autokorelasi ya. Autokorelasi pertama kita set dulu datanya ini dalam bentuk time series ya. Jadi kita gunakan TS set. Keterangan time series-nya adalah variabel yang namanya QTR ini atau quarter di sini. Ya. Nah, kemudian untuk pengecekan autokorelasi ya, karena di sini ada lag dependent atau lag dari variabel Y, kita kurang akurat apabila menggunakan statistik Durbin-Watson ya, maka kita bisa menggunakan Brooks-Godfrey LM test ya. Lakukan S-stat B Godfrey setelah itu. Ya, dan di sini dengan p-value-nya 0,15 tidak tolak H0 ya, artinya kesimpulannya adalah tidak ada serial autocorrelation atau model ini sudah bebas dari autokorelasi. Nah, seperti itu. Oke,
Nah, baik, kita kembali ke slide ya. Jadi ini adalah tadi tampilan apabila kita melakukan dengan pendekatan ad hoc ya. Di sini tadi dicobakan sampai dengan leg ketiga dari variabel X, dan ketika dicek VIF-nya itu memang ya, ada indikasi kuat sekali bahwa ada multikolinialitas. Sehingga kita lakukan alternatifnya adalah dengan menggunakan transformasi Coik di sini. Nah, jadi transformasi Coik hasilnya di sini adalah dari hasil regresi ini ya bisa kita tuliskan atau kita susun ulang bahwa YT itu sama dengan dari persamaan umumnya ini ya, maka 0,0538 ini yang merupakan konstanta ini nilainya sama dengan alfa dikali dengan 1 min W ya. Kemudian koefisien dari variabel X itu adalah 0,3393, ini adalah sama dengan beta 0 ya. Kemudian W itu adalah koefisien dari lag konsumsi atau lag dari variabel Y, yaitu 0,647 di sini. Ya, jadi dari sini kita beberapa hal bisa kita hitung ya supaya nanti bisa kita peroleh berapa nilai alfa dan berapa nilai betanya ya. Dan sekaligus bisa kita hitung berapa nilai MPC jangka pendek dan MPC jangka panjang. Ya, jadi yang pertama adalah dengan kita ketahui W-nya sama dengan 0,647 ini, maka bisa kita hitung berapa nilai 1 min W-nya yang merupakan nantinya adalah koefisien penyesuaiannya. Itu besarnya adalah 0,352 ini. Ya. Ya, kemudian kalau misalkan mau dihitung berapa alfanya bisa dengan cara yang sama ya, maka koefisien ini dibagi dengan nilai 1 min W tersebut ya. Nah, mungkin yang lebih menarik yang informatif di sini adalah informasi terkait dengan MPC jangka pendek dan MPC jangka panjangnya. Ya, jadi MPC jangka pendeknya adalah sesuai dengan koefisien yang dinyatakan di sini yaitu 0,339. Ini adalah MPC ya, MPC jangka pendek ya. Karena ini adalah fungsi konsumsi ya, maka koefisien dari variabel bebas atau variabel Y-nya itu adalah MPC. Ya, kemudian dalam MPC jangka panjangnya maka bisa kita hitung nilai beta 0 ini dibagi dengan 1 min W ya. Maka kita peroleh MPC jangka panjangnya adalah 0,963. Nah, apabila kita misalkan ya ilustrasikan ya dengan menggunakan contoh yang sama, data yang sama, dengan hasil regresi yang sama, apabila kita idenya itu adalah dengan model adaptive expectation ya. Artinya di sini apa? Nilai dari konsumsi itu dipengaruhi bukan oleh pendapatan tapi oleh nilai harapan dari pendapatan ya, atau mungkin setara dengan permanent income. Ya, jadi dari hasil regresinya ini ya, ini adalah tadi persamaan ujung dari transformasi adaptive expectation ya. Kurang lebih informasinya sama, di sini koefisiennya atau konstantanya adalah 0,53 ya. Ini adalah simbolnya alfa gamma di sini. Ya, kemudian beta gamma adalah koefisien dari variabel xt yaitu 0,339 ya, dan koefisien dari lag konsumsinya itu adalah 1 min gamma yang nilainya 0,647. Ya, pertama hitung dulu gammanya ya, berarti tinggal dikurangi ini diperoleh angkanya ya persis sama seperti 1 min W tadi pada slide transformasi Coik. Ya, sama karena kita menggunakan hasil analisis dari data yang sama ya. Nah, jadi intinya dari sini bisa diperoleh alfanya dan betanya ya. Alfanya berarti apa? Konstantanya ini dibagi dengan gamma ya. Kemudian betanya itu berarti koefisien xt ini dibagi dengan gamma ya, hilangkan gammanya ya. Maka setelah diperoleh alfa dan gammanya ini bisa dimasukkan ke dalam persamaan umum dari adaptive expectation ya, artinya parameter dari model adaptive expectation itu nilai alfa gammanya adalah seperti ini. Ya, maka bisa dikatakan model adaptive expectation-nya bisa dinyatakan dengan YT sama dengan 0,15 plus 0,96 XT bintang plus epsilon T. Ya. Nah, di sini perhatikan ya, perbedaan error term-nya adalah pada model ini adalah epsilon T dan pada hasil transformasinya tadi adalah UT ya, di mana UT ini adalah epsilon T dikurangi dengan 1 min gamma dikali dengan epsilon T min 1. Nah, sekarang kita coba dengan data yang sama lagi ya, bagaimana apabila pendekatannya itu adalah stock adjustment ya. Artinya apa? Nilai konsumsi yang aktual memang diketahui, tapi mungkin dalam pemodelan itu yang mau diperhatikan adalah bagaimana efek dari
pendapatan itu terhadap nilai konsumsi yang diharapkan ya, atau expected consumption. Ya, jadi diperoleh sebetulnya karena kita menggunakan data dan hasil analisis yang sama, ya tentu diperoleh persamaan stock adjustment-nya ini sama tadi seperti pada adaptive expectation ya. Akan tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah ada perbedaan asumsi terkait dengan struktur error-nya ya. Kalau pada stock adjustment itu struktur error-nya adalah gamma dikali dengan epsilon t ya, berbeda ya. Sedangkan tadi kalau pada adaptive expectation itu adalah epsilon t dikurangi dengan 1 min gamma dikali epsilon t min 1. Artinya ada perbedaan struktur di komponen error-nya itu. Nah, jadi kemudian tadi setelah dilakukan pengecekan dengan pengecekan heteroskedastisitas dan autokorelasi, itu model ini bebas dari pelanggaran asumsi Gauss-Markov tersebut. Nah, selanjutnya ini untuk exercise untuk latihan mandirinya. Jadi ada soal seperti ini, silakan nanti dikerjakan ya. Jadi model stock adjustment mengasumsikan bahwa luas lahan yang diinginkan atau expected area, ini berarti sebagai variabel Y bintang, itu merupakan fungsi linear dari harga berlaku komoditas tersebut atau PT ya. Jadi persamaan stock adjustment modelnya ini dirumuskan dengan YT bintang sama dengan alfa plus beta PT plus epsilon T. Ya. Pertanyaan pertama adalah apakah kita dapat menduga model ini secara langsung. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya misalkan setelah dilakukan transformasi model stock adjustment diperoleh hasil transformasinya seperti ini, YT sama dengan alfa gamma plus beta gamma PT plus 1 min gamma dikali dengan YT min 1 plus gamma epsilon T. Nah, estimasi dengan model OLS diperoleh dugaan model tersebut adalah YT duga sama dengan 50 plus 0,6 YT min 1 plus 0,8 PT. Nah, berdasarkan dugaan model tersebut ya, tulislah model stock adjustment-nya. Jadi hitung berapa alfa dan gamma-nya, kemudian masukkan ke persamaan stock adjustment ini. Nah, sekian terima kasih untuk praktikum ke-12 ekonometrika 1 ya. Selanjutnya silakan dikerjakan latihan mandirinya dan didiskusikan dengan pengajar praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.